Senang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi para pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahannya dan ingin merindukan terus agar kebahagiaan itu dapat tetap terpelihara. Juga bagi para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung, pernikahan yang berkenan kepada Tuhan, the great marriage. Nah, acara kita kali ini, Pernikahan Bahagia episode kali ini adalah kerjasama antara YKB dengan Bina Warga atau Couples in Christ, lembaga pembinaan milik GKI Yesus Jawa Barat. Dan topik kita adalah ketika sadar tak mungkin punya anak. Pastor Pendeta Edwin akan memberikan penjelasan pengantar, kemudian Pasutri Sangap Gita dan juga Pendeta Hendra dan Vika akan berbagi tentang apa yang mereka rasakan, bagaimana mereka merespons topik kita ini. Rekan pastor yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia dan percakapan kita ini akan dipandu oleh Pendeta Hendra. Pendeta Hendra, silakan. Salam saudara-saudara, jumpa lagi dengan program Pernikahan Bahagia dan Couple in Christ kerjasama YKB dan Bina Warga yang selalu menghadirkan diskusi-diskusi dengan para pasangan yang boleh Tuhan berkati dalam kehidupan pernikahan. Kerinduan-kerinduan mencapai kebahagiaan dan terus membangun kebahagiaan adalah kerinduan setiap kita. Hari ini kita akan berbincang banyak hal dalam kesempatan program kali ini. Kehadiran anak seringkali dianggap sebagai kesempurnaan. Dan seiring pertumbuhan anak-anak, kesempurnaan akan kebahagiaan pernikahan itu mencapai puncaknya. Tak heran banyak orang lalu menghubungkan perkawinan dengan kehadiran anak-anak. Namun ada pasangan yang di dalam kehidupan pernikahannya tidak dihadirkan seorang anak oleh Tuhan, ya. Ada yang memilih tidak punya anak, ada yang menunda, bahkan ada yang divonis tidak punya anak. Malam ini kita akan berbagi dengan banyak pasangan dan kami pada saat ini berbahagia karena ada Pak Sangap dan Ibu Gita yang boleh berbagi pengalamannya. Juga Pendeta Edwin Nugraha yang akan membawa kita membuka diskusi kita dengan hal-hal seputaran ketika kita sadar tidak mungkin punya anak. Mari kita memulainya dengan berdoa bersama. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh melakukan acara ini dan hari ini kami mau bersama-sama memohon hikmat dari Tuhan sehingga seluruh acara ini penuh dengan berkat Tuhan untuk kami mengerti apa yang Tuhan rindukan. Berkatilah setiap kami Tuhan dalam Kristus. Amin. Langsung saja kita akan mendengarkan Pendeta Edwin Nugraha berbagi untuk memantik diskusi kita malam hari dalam tema ketika sadar tidak mungkin punya anak. Silakan Pendeta Edwin. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti tadi disampaikan oleh Pendeta Hendra, pernikahan dianggap bahagia ketika hadir seorang anak, ya. Jadi anak adalah salah satu jenis kebahagiaan yang dikaruniakan ataupun yang dianugerahkan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah apakah itu berarti keluarga atau bahkan ibu-ibu yang tidak memiliki anak lalu tidak bahagia? Atau ibu-ibu yang tidak memiliki anak tidak lebih bahagia dari mereka yang memiliki anak? Dan apakah berarti Tuhan juga tidak sayang atau Tuhan tidak ingin, ya, keluarga yang tidak dikaruniai anak ini bahagia? Nah, sebenarnya jawabannya tergantung pada sudut pandang masing-masing, ya, keluarga itu sendiri antara istri dan suaminya tentang makna kebahagiaan itu. Nah, kalau kebahagiaan itu dipandang dari sudut pandang pikiran manusia, maka akan ada kesedihan, akan ada kekecewaan yang bisa menimbulkan percekcokan, bahkan perceraian hanya karena tidak memiliki anak di dalam kehidupan keluarga. Bisa jadi si ibu memandang diri adalah seorang ibu yang malang,
Atau bahkan sang suami memandang istrinya adalah istri yang sial karena tidak memiliki anak. Nah, disitulah kebahagiaan menjadi tidak bahagia, yakni dari sudut pandang. Sudut pandang yang berbedalah yang membedakan, sehingga walaupun sama masalahnya, tetapi bagaimana kita menanggapi. Beda menanggapinya, beda memahaminya, beda menyikapinya. Kebahagiaan yang dipandang dari sudut pandang pikiran manusia, maka hanya menuntun kita menjadi pribadi yang tidak dapat bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang kita miliki. Lalu sudut pandang apa yang membuat sebuah rumah tangga ini tidak memandang rumah tangganya ini kehilangan kebahagiaan karena belum atau tidak memiliki anak? Ada banyak sudut pandang yang mengarahkan manusia pada pemikiran yang positif. Tetapi satu yang pasti adalah sudut pandang pikiran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau hal ini dipandang dari sudut pandang pikiran Allah, maka perkataan yang keluar adalah kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah salah menetapkan sebuah keputusan di dalam kehidupan kita. Belajar memandang dari sudut pandang pikiran Allah berarti kita mau memberikan tempat. Tempat bagaimana Allah mau mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan diinginkan oleh manusia. Jadi kita harus menyadari bahwa kita hanyalah ciptaan Allah. Dibuat untuk maksud Allah, bukan untuk maksud kita. Allah punya hak untuk membuat kita sesuka hati Allah. Nah, tetapi sesuka hati Allah ini bukan ya suka-sukanya Allah manusia, ya, atau seperti pemikiran manusia yang meremehkan. Semua yang Allah kerjakan tidak ada satupun yang dirancangkan untuk maksud yang jahat. Nah, karena itu pada malam hari ini Pak Hendra dan juga Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari ada ataupun tidak ada anak di dalam kehidupan keluarga bukanlah suatu masalah yang akhirnya tidak membuat keluarga ini bahagia atau tidak. Pada malam hari ini mungkin kita akan bersama-sama berdiskusi dengan Pak Sutri kita pada malam hari ini, ya. Kita bisa bersama-sama sharing ya, bagaimana kehidupan keluarga Bu Gita dan pasangan ya di dalam pernikahan selama 6 tahun ini ketika mereka belum dikaruniai oleh anak. Kita bisa bertanya apakah mereka tetap bahagia atau tidak seperti itu. Jadi bagaimana dari sudut pandang kita melihat rencana Allah, kebaikan Allah di dalam kehidupan keluarga. Memang terkadang ya Pak Sutri ini seringkali dibuat pusing oleh pertanyaan-pertanyaan orang-orang sekitarnya, ya kan? Ini yang menyebabkan Pak Sutri merasa malu, tabu ketika banyak orang yang bertanya, kapan nih punya anak? Ya, apalagi kalau orang tua sampai bilang, ayo dong, ya papa, mama udah kangen ngomong cucu misalnya. Nah, ini yang akhirnya membuat Pak Sutri juga merasa tidak nyaman seperti itu. Nah, karena itu, mari kita melihat dari sudut pandang Allah, bagaimana rencana Allah di dalam kehidupan sebuah keluarga, ada ataupun tidak ada seorang anak di dalam kehidupan keluarga. Seperti itu, Pak Hendra. Terima kasih Pak Edwin atas penjelasan yang sudah disampaikan, dan sebelum kita mendengarkan sharing, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, yang dipandu oleh Pak Pendeta Hendra, kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia, dan kita lanjutkan untuk mendengarkan sharing dari Pak Sutri, Sangap dan Gita. Dan untuk itu kembali saya persilakan Pak Pendeta Hendra untuk memandu, dan rekan-rekan di YouTube dapat juga menyampaikan sharing atau komentar atau pertanyaan di channel yang tersedia, dan bila ada yang ingin berkonsultasi silakan hubungi di nomor-nomor yang tersedia di layar kaca Anda. Saya mau langsung nih ke Pak Sangap dan Bu Gita ya, yang sudah 6 tahun pernikahan ya, begitu. Bicara soal ketika sadar tidak mungkin punya anak, adakah yang mau dibagikan nih dalam kesempatan ini? Tadi saya mengawalinya dengan mengatakan bahwa masyarakat selalu menyandingkan kesempurnaan kebahagiaan pernikahan itu dengan kehadiran anak-anak ya di tengah keluarga. Nah, untuk Pak Sangap dan Bu Gita juga punya pandangan serupa atau ada pandangan yang lain? Silakan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu, Bapak Ibu. Ini suami saya dengan Sangap dan saya sendiri dengan Gita. Suami saya berusia saat ini 40 tahun dan saya 33 tahun, jadi kami terpaut perbedaannya adalah 7 tahun. Tapi kebanyakan orang melihat kami ini kayak bukan suami istri, tapi kayak orang pacaran. Karena mungkin memang kami buat hari-hari kami itu ya apa adanya kami gitu ya. Berantem juga kayak Tom and Jerry. Pokoknya benar-benar kayak bukan orang sudah menikah gitu. Nah, pada saat usia pernikahan kami 1,5 atau mau meranjak 2 tahun, itu mungkin hampir sebagian banyak orang juga pasangan suami istri juga akan melakukan hal yang sama seperti kami gitu kan. Kok belum hamil ya gitu kan. Terus akhirnya kami mencobalah untuk cek ke dokter kandungan, dan suami saya juga cek ke dokter khusus untuk pria gitu, andrologi, dan memang kami divonis harus ada ekstra istilahnya ekstra untuk mendapatkan momongan ke depannya gitu. Nah, kalau tadi Pak Pendeta Hendra mengatakan ada seperti ya kalau melihat orang-orang lain gitu kan, ada rasa bagaimana gitu. Sampai sejauh ini sih kami nggak ada sama sekali perasaan merasa terganggu. Oh kok belum punya anak sampai usia pernikahan ke 6 tahun seperti itu. Kami masih merasa happy. Cuma memang agak sedikit krik-krik aja sih Pak, karena kan mungkin kalau ada anak kita lebih fokus ke bagaimana merawat anak dan segala macam. Kalau sekarang kita lebih sibuk ke pekerjaan kami masing-masing, itu aja sih. Gitu. Jadi artinya kerinduan untuk hadirnya anak besar ya juga dalam kehidupan pasangan dan kita ya. Betul. Dan situasi ini juga membuat ada situasi khusus kalau ada anak pasti situasi yang berbeda pasti akan hadir ya untuk kehidupan pernikahan ini. Betul. Nah, kalau ini kan Pak Sangap orang Batak nih, terus Bu Gita orang Jawa, dan biasanya desakan keluarga begitu besar ya, gitu ya. Puji Tuhannya keluarga kami berdua sama sekali nggak yang bukan tipikal yang kapan nih gitu, nggak. Mama orang tua saya pun hanya sekedar ya
sebagai orang tua yang rindu punya cucu gitu, karena kan teman-teman sebayanya mungkin sudah ada yang punya cucu gitu kan, terus di rumah rame, sampai sejauh itu aja sih Pak. Tapi yang mendesak sekali enggak, makanya sekarang perasaan kami juga nggak yang ya kalau belum dikasih sekarang ya udah gitu, seperti itu. Terima kasih Bu Gita ya. Tentu kita berjumpa juga dengan saudara-saudara di banyak tempat, pasangan-pasangan yang lain yang juga punya pergumulan-pergumulan khusus lainnya ya, yang sampai saat ini belum dihadirkan seorang anak, tetapi umur pernikahan mereka sudah cukup panjang. Bahkan ada yang sudah tidak memungkinkan punya anak begitu karena situasi medis tertentu ya. Pak Edwin tadi bicara soal menempatkan cara pandang Allah dalam pernikahan ya. Pak Edwin, kalau dalam pengalaman pelayanan Pak Edwin berjumpa dengan jemaat-jemaat yang dalam pergumulan kondisi tidak mungkin punya anak, biasanya perasaan-perasaan apa Pak yang muncul Pak? Iya, saya pernah juga ada keluarga yang datang minta didoakan seperti itu ya, pengen punya anak karena orang tuanya juga sudah bertanya-tanya bagaimana ini gitu ya, bahkan sudah berkali-kali berusaha mencoba berbagai cara seperti itu. Ya memang saya selalu mengingatkan bahwa ya kita punya usaha, ya, manusia punya usaha, dan itu baik gitu ya. Tetapi juga harus diingat Tuhan punya kuasa. Jadi kalaupun memang tidak punya anak, ya jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang aib, ya sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan dengan pasangan suami istri juga saya pernah menyampaikan, ya nikmatin saja keberduaan itu seperti itu. Nah, memang Pak Hendra, masalahnya kan banyak sekali orang-orang yang mengatakan, aduh nanti gimana ya masa tuanya seperti itu. Kalau nggak punya anak nanti siapa yang ngurus, siapa yang merawat. Ya, saya berpikir kita nggak usah mendahului kehendak Tuhan seperti itu. Toh kita meyakini pemeliharaan Tuhan akan terus nyata di dalam kehidupan kita. Itulah yang seringkali saya mencoba menguatkan pasutri-pasutri yang memang sampai saat ini belum mendapatkan keturunan, Pak Hendra. Artinya bahwa setiap pasangan begitu memiliki anak itu adalah sesuatu yang didambakan ya, begitu ya, di pengalamannya Pak Edwin selalu. Ya, semua pasutri itu pasti menginginkan. Baik, ya. Tadi juga Pak Sangap dan juga Bu Gita juga mengungkap hal yang serupa. Saya mau minta pendapatnya anak mertua nih. Anak mertua ya. Kami udah menikah 13 tahun. Dan kami anak mertua itu? Ya, dengan anak mertua ini. Dengan anak mertua 13 tahun dan kami tidak dikaruniai anak. Kenapa? Karena memang terakhir divonis memang tidak mungkin punya anak ya. Nah, saya mau tanya karena saya yang tanya-tanya pertanyaan, saya nggak mungkin jawab langsung kan. Jadi saya tanya anak mertua aja. Gimana nih perasaannya saat divonis ya? Divonis nggak mungkin punya anak. Waktu ya memang karena ada masalah miom. Sebenarnya miom itu untuk kan tidak, sebenarnya itu tumor jinak, itu bisa hilang nantinya dengan sendirinya. Kalau hamil itu bisa nanti operasi melahirkan sekaligus dengan mengangkat miom. Tapi kalau berulang-ulang, nah akhirnya itu bisa mengganggu, termasuk ketika misalkan hamil. Operasi pertama, lalu kemudian operasi kedua, muncul lagi, operasi kedua itu sebenarnya juga sudah diwanti-wanti sama dokter. Kalau ini nggak diangkat semua, bisa muncul lagi nanti. Ini udah bakat nih. Tapi waktu
operasi kedua itu masih udah diyakinin aja. Dan ternyata betul dalam waktu satu tahun muncul lagi miomnya, dan karena berulang itu mempengaruhi ke organ-organ yang lain, dan akhirnya kemudian kemarin menjelang Natal diangkat rahim, sudah diangkat. Waktu tahu ya pastinya antara sedih begitu ya, sedih tapi juga sebenarnya siap ketika operasi kedua kali. Sesudah itu berpikir ini ada kemungkinan tumbuh lagi, kata dokter. Maka kemungkinannya adalah bahwa ya kalau sudah muncul ketiga, masa mau diambil miumnya lagi gitu ya. Nanti akan tumbuh lagi gitu. Maka sudah mulai mempersiapkan diri bahwa kemungkinannya bahwa memang saya harus angkat rahim. Kalau angkat rahim itu kan berarti sebagai seorang wanita tidak datang bulan lagi begitu ya. Dulu saya berpandangan berarti menopause dong sebelum saya umur menopause gitu ya, tapi ternyata setelah belajar itu tidak. Gitu. Sudah mempersiapkan diri, tapi ketika kemudian menjelang mau operasi itu bermunculan pendapat-pendapat orang gitu yang tahu gitu ya bahwa saya lagi sakitnya itu, berpandangan bahwa imani aja gitu. Sebagai orang Kristen biasanya begitu ya, bahwa dalam nama Tuhan Yesus ini sembuh gitu. Bukannya masa saya nggak ngimanin gitu ya, saya maksudnya kurang apa, bahwa saya berharap bahwa ya saya capek 2 kali operasi itu capek begitu ya, merasakan ketika disuntik di dekat tulang ekor itu sakit, gimana rasanya setelah operasi dan lain-lain, sakit, capek gitu. Tapi mau gimana lagi, ini sudah tumbuh dan efeknya adalah efeknya ke asam lambung yang setiap hari kambuh, dan saya malah takutnya malah asam lambung itu kalau lebih parah dia akan ke jantung dan lain-lain. Nah itu yang lebih saya takutkan itu gitu. Belum lagi kemudian ditambah lagi dengan adanya udah yakinin aja pasti bisa hamil, yakin bahwa punya anak itu hidupmu lengkap, hidupmu pasti bahagia. Saya bahagia gitu ya. Dengan adanya anak atau tidak ada anak, saya yakin saya bisa bahagia. Bahagia itu kan adalah pilihan saya. Saya yang menciptakan kebahagiaan untuk diri saya. Kalau saya bahagia, saya yakin Pak Hendra yang melihat saya juga ikut bahagia. Saya melihat Pak Hendra bahagia dengan pilihan-pilihannya, saya juga ikut bahagia. Jadi ketika hal yang paling berat ketika divonis nggak punya anak adalah justru pandangan orang lain ya? Iya, ya judgement, ya apa ya, perkataan-perkataan. Baik. Pak Edwin atau Pak Arlianus atau Pak Sangap ada yang mau menambahkan ketika ada pergumulan soal anak yang tak kunjung hadir itu, biasanya yang paling berat itu masalah apa nih ya? Sama sih waktu pas kami divonis, tapi waktu pas di dokter andrologi itu kan khusus pria, kami sebelumnya udah melewati masa program cek sana cek sini, itu kan biayanya juga nggak sedikit ya gitu, biayanya juga cukup lumayan, dan kami juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak, tapi ternyata dokter memvonis mengatakan bahwa kalian harus bayi tabung gitu. Nah, bayi tabung ini kan biayanya juga nggak sedikit gitu, biayanya cukup mahal, dan dokter mengatakan kamu harus ke dokter urologi untuk cek di pabrik spermanya apakah ada spermnya atau enggak sebelum kalian melakukan tindakan bayi tabung ini gitu kan. Jadi kalau misalkan memang di pabrik spermanya itu tidak ada, ya kalian nggak bisa melakukan bayi tabung, kalian harus mengangkat anak, seperti itu. Dokter sudah mengatakan begitu. Pada saat divonis seperti itu ya, saya nangis jujur pas di dokter andrologi itu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita berusaha untuk menerima satu sama lain, puji Tuhannya nggak ada, sampai sekarang sih nggak ada ini ya, nggak ada permasalahan apapun mengenai anak, dan kita pun juga nggak pernah ngebahas
apa yang menjadi kekurangan kita masing-masing. Kita hanya ngebahas, oke, nanti di tahun sekian kita kumpulin duit, kita coba ke dokter ini, dan kita coba untuk mengikuti saran dari dokter kami sebelumnya waktu pada saat 4 tahun lalu kami periksa. Nah, kalau untuk omongan-omongan ya, itu yang bikin kita ini ya, yang bikin kita jadi sebagai istri ataupun suami bukan kadang sih, bahkan sempat down. Tapi puji Tuhannya kami tuh orangnya nggak gampang nggak gampang sakit hati gitulah. Nggak gampang baper lah. Ya, nggak gampang baper gitulah. Jadi kalau orang ngomong apa, oh iya doakan ya gitu. Cuma senyum aja gitu, oh iya doain ya gini gitu. Cuma sebatas itu, karena kami melihat juga kayak kami kayak belum nikah 6 tahun gitu loh Pak. Jadi kayak masih pacaran aja gitu. Tapi ngelihat umur juga udah tua gitu kan. Jadi istilahnya santai tapi tetap kami harus tetap berusaha gitu. Nah, puji Tuhannya omongan-omongan dari luar itu kami nggak terlalu masukin ke hati gitu. Jadi cuma oh ya doakan ya gini doakan ya gitu. Jadi kami responnya dengan happy aja gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih Bu Gita. Jadi realita bahwa kita pasti sedih ya, situasi itu berat untuk kita pasangan, dan ditambah lagi dengan omongan-omongan orang ya yang mungkin nggak tahu pergumulan apa yang spesifik kita rasakan. Dan caranya Bu Gita adalah bisa meresponnya nggak langsung masuk hati ya. Lalu juga rasanya gimana nih? Apa bentuk dukungan satu dengan yang lain yang selama ini dilakukan antar Pak Sangap kepada Bu Gita juga dengan sebaliknya, sehingga situasi-situasi ini bisa terlewati dengan lebih mudah gitu. Ada mau berbagi nggak? Kalau saya Pak, saya pribadi kan orangnya, kalau saya sih easy going aja lah. Kalau saya cuek aja dengan apa orang mau bicara apa, ya ini saya gitu. Cuman memang yang sering terpengaruh itu kadang dia kan. Cuman memang saya sering mengingatkan, orang mau bilang apa ya inilah hidup kita gitu. Kita juga dengan keadaan seperti ini kan kita nggak tahu Tuhan punya rencana apa kan. Toh kita bisa jadi bisa lebih jadi berkat untuk orang lain kan kita nggak tahu. Di balik semua ini ada apa kan kita nggak tahu. Yang pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, itu aja Pak. Kami coba terus untuk saling menguatkan lah Pak. Kita jangan sampai goyang, satu goyang harus saling menguatkan gitu. Yang satu kuatin. Jadi peran pasangan sangat penting ya, Pak Sangap ya. Untuk ya, karena istri saya terlalu banyak baper Pak. Nggak terima tuh Pak. Aja. Itu wajar ya dalam ketika mau nyampein sesuatu. Ya, karena kan memang itulah ya afektif ya, apa namanya, perasa ya, terus kemudian juga dia setiap bulannya juga memproduksi berbagai hormon yang pastinya memang membuat kadangkala moodnya baik dan tiba-tiba bisa berubah. Apalagi ini menyangkut rahim, ya, menyangkut anak, ya, itu pasti betapa stereotip di Indonesia bahwa perempuan yang lengkap, perempuan yang sempurna adalah ketika dia bisa melahirkan untuk anak, untuk penerus keluarga begitu ya. Pastinya itu kan mengganggu gitu loh ya. Ini bikin telinga panas lah. Jadi maka ya wajar ketika orang yang nggak tahu apa-apa kemudian komentar, itu pastinya mengganggu karena kan seperti emosi kita yang diserang gitu ya. Jadi ya wajar kalau kemudian marah atau sedih gitu. Dan tapi itulah bersyukurnya punya suami laki-laki. Orang laki-laki itu kan logika, nalar ya. Ketika istrinya curhat itu kan nggak usah dipikir, kan tahu sendiri itu Bu Tejo itu ngomongnya kayak begitu emang ya, misalnya begitu. Maka kadang-kala kan di situ juga kemudian itu membuat ya istrinya kemudian
ya iya sih emang lah atau semacam itulah, itu cukup bisa menenangkan ya dengan pemikiran yang sederhana dari seorang pria yang nggak usah dipikir, padahal sebenarnya mungkin males aja gitu ya kalau dengar istrinya cerewet tapi dijawabnya begitu, tapi itulah jadinya melengkapi dan membuat istrinya jadi bisa calm down gitu. Oke, terima kasih Vika. Kalau pengalaman Pak Arlianus, Edwin ya, apa sih pandangan keluarga-keluarga orang-orang di sekitar terhadap mereka yang nggak punya anak gitu? Siapa dulu nih? Pak Arlianus dulu deh. Sebelum ke situ ya, saya mau justru pengen nanya hostnya nih. Itu kan apa yang Pendeta Hendra lakukan tadi kan, Vika merasa mendapat support ya dari Hendra tadi kan. Apa yang dilakukan sehingga Vika itu merasa oke, saya rahim diangkat dan ini keputusan besar loh, keputusan besar ketika mengatakan oke, ya, keputusan besar berat bagi seorang perempuan. Tetapi pada saat itu ia tetap merasa dapat support. Apa yang Hendra lakukan sih sebenarnya? Sehingga Vika merasa suami mengerti saya kok. Yang saya lakukan, saya memastikan gitu kepada Vika bahwa saya memahamimu, saya ada di sini, apa yang kamu butuhkan itu saya akan memenuhinya, dan apapun pandangan orang, yang terpenting adalah Vika sendiri dan juga kami itu memiliki sebuah kebahagiaan bersama. Bukan kebahagiaan versinya orang. Nah, saya support dia bahwa aku bahagia ada bersama dengan kamu. Itu menjadi sesuatu yang, karena nggak bisa melakukan apa lagi ya, itu di luar kemampuan saya, dan saya mengatakan saya bahagia bersama dengan Vika. Itu yang bisa, sesederhana itu sih yang saya lakukan. Tapi nggak tahu deh, Vika gimana, Vika? Yang saya ingat waktu itu, apalagi bulan Desember ya, mau Natal, ke peringatan kelahiran Yesus, saya harus operasi gitu. Cuman saya ingat waktu itu Pak Hendra bilang, udahlah yang penting itu kesehatanmu, gitu. Jadi kalau orang, maksudnya kan beda ya Pak, orang lain jadinya kan ngomongnya maksudnya percaya, yakini bahwa hilang penyakit itu hilang atau apa. Ada yang berpandangan bahwa kamu belum memaafkan Hendra, belum mengampuni Hendra, kamu jadinya sakit, wah kayak begitu itu bikin sedih gitu ya. Tapi ketika Pak Hendra waktu itu bilang, udah yang penting kesehatanmu, jangan berpikir yang berat-berat dan yang lain-lain, kalau memang yang terbaik adalah ini harus diangkat, lakukanlah. Jadi memang tahun ini berat nih Pak ya, karena Vika dapat giliran operasi di 22 Desember, hari Ibu. Saya habis khotbah tentang Maria dan rahimnya. Lalu dia diangkat pada 23, lalu di masa-masa dan hari Natal itu kami ada di rumah sakit bersalin. Begitu, itu sangat-sangat urusan rahimi pada akhir tahun itu luar biasa. Dan menurut saya jadi mengerti bahwa kerinduan pasangan untuk memiliki anak begitu kuat, dan juga betapa eksistensi seorang perempuan memang nggak bisa dipungkiri bahwa para ibu perempuan itu sangat-sangat mulia dengan hadirnya seorang anak. Tetapi jauh melampaui itu, saya malah menemukan Vika memiliki satu hal yang juga membuat dia tetap bahwa saya adalah seorang perempuan yang juga mulia di hadapan Tuhan, ya walaupun tanpa anak. Kalau tadi Sangap dan Gita, bagi apa yang saling dilakukan untuk saling support menghadapi kalau ada orang yang suka nanya, mungkin mereka bermaksud baik ya. Kau belum punya apa? Kalian menunda apa begini begitu? Apa yang kalian lakukan ketika ini orang nih kalau bisa? Jarang sih sebenarnya Pak. Tapi kalau kami dihadapkan seperti itu, ya itu kami cuma hahaha aja. Di belakang itu pun kami cuma nggak pernah ngebahas sama sekali malah. Jadi bener-bener yang ya udah cuma jawabnya, ya. Jadi ngelihatnya juga
mereka tuh ngeliat, ih kok kayaknya lu santai-santai aja sih belum punya anak gitu kan. Ya karena memang ya sebegitunya gitu Pak, maksudnya bukan dari awal kami menikah itu memang tujuan kami ada gitu ya, di kalangan teman saya sendiri, yang dia bilang, suami saya kalau belum tahu pasangannya itu tidak bisa tahu misalnya perempuan ini tidak subur dan segala macam, tidak bisa memiliki anak, dia sampai nggak mau nikah gitu, Pak. Ada yang seperti itu teman saya, dan saya kaget juga gitu kan. Tapi puji Tuhan sebelum kami nikah itu kami nggak ada sama sekali, "Nanti nikah harus punya anak ya, nanti ini begini begini." Ya memang, keinginan kami pasti ada gitu punya anak, tapi maksudnya bukan suatu yang keharusan harus gitu, memiliki anak, enggak. Kami mencoba go with the flow aja, Pak. Jalannya Tuhan seperti apa kami ikuti. Oke, sebelum saya kembaliin ke Hendra untuk memandu ya, saya mau tanya lagi nih sama Sangap dan Gita. Tidak mempercakapkan hal ini karena memang ini sesuatu yang kalian sudah punya, yakin betul udah punya pandangan yang persis sama, atau kalian menghindari kesaling tergangguan? Kalau kita ngomong ini nanti kita jadi nggak enak nih. Benar-benar Pak. Apa yang membuat kalian tidak membicarakan itu kah, atau memang udah punya yakin sudah tahu betul bahwa Sangap tahu betul Gita begini pandangannya, Gita tuh bahwa Sangap begini pandangannya, atau kalian menghindari sebenarnya hal yang nggak enak kalau ngomongin begini? Takut konflik ya Pak? Takut konflik gitu maksudnya Pak? Bukan hanya konflik, tapi perasaan, entah perasaan bersalah, perasaan menjaga perasaan menyinggung pasangan. Misalnya kalau giliran, misalnya nih, kalau Gita dalam kasus persoalan tadi Pak Hendra dengan Vika. Ya karena Vika yang ada nggak mau ngomong karena takut nanti kalau saya ngomong Vika merasa terintimidasi, merasa sedih gitu. Apakah ada rasa khawatir melukai pasangan kalau diomongin? Salah satunya sih sejujurnya ada Pak. Saya juga menjaga perasaan suami saya gitu kan. Tapi memang kami sama-sama tahu usaha kami belum semaksimal mungkin. Kalau tadi mungkin Bu Vika sudah sampai yang tahap operasi dan segala macam gitu kan. Waktu pada saat di 2 tahun pertama kami cek itu, terus kami divonis seperti itu, karena satu dan lain hal, jadi kayak misalkan kita udah fokus nih mau program, mau coba cek, mau bayi tabung segala macam, uang kami udah sekian, udah kami hitung gitu kan, tapi ternyata di tengah jalan ada urusan-urusan yang mendadak yang harus kami dahulukan dulu seperti itu sampai di tahun yang ke-6 ini gitu. Jadi ya salah satunya itu menjaga perasaan pasangan saya juga salah satunya yang pertama. Terus yang kedua juga memang sebenarnya kalau dibahas juga nggak konflik sih Pak, cuma memang kami easy going. Bukan konflik. Iya. Tapi merasa was-was pasangannya terluka, sedih. Ada lah Pak, ada seperti itu. Oke. Itu kan masih tadi kan kami perlu effort yang lebih besar kalau ingin punya anak. Iya, betul. Kalau benar-benar nggak punya anak, pernah dipikirkan itu? Ini kan kita bayi tabung kita bikin, tapi kalau benar karena bayi tabung juga belum tentu berhasil. Betul. Ya, kalau benar-benar nggak punya anak, pernah membicarakan itu? Pernah. Satu waktu pernah kami membicarakan hal itu, dan kami putuskan mungkin kami akan mengambil seorang anak gitu Pak. Dan memang ini juga sudah disetujui oleh orang tua kami gitu. Oke, saya kembalikan lagi ke Hendra deh. Tadi di kudeta sedikit, karena kalau nggak di kudeta Hendra nggak ngomong soalnya. Terima kasih Pak Arlianus, Sangap dan Gita.
ya memang pergumulan mempunyai anak menjadi pergumulan yang di Indonesia menurut saya menjadi sangat-sangat besar karena budaya atau cara pandang kita menganggap bahwa keluarga ya harus punya keturunan dan keutuhan sebuah keluarga dengan hadirnya juga seorang anak. Nah, bagaimana nih Pak Edwin nih sekarang ya, saya mau minta pendapatnya untuk orang-orang di sekeliling. Tadi saya balik lagi nih ya, apa sih pandangannya untuk mereka yang nggak punya anak nih begitu, untuk gereja juga rekan-rekan satu pelayanan buat pasangan-pasangan seperti saya dan juga Sangap dan Gita ya. Apa pandangan rekan-rekan terhadap yang tidak punya anak begitu? Ya, Pak Yandra, pengalaman saya di jemaat itu bersyukur ya kalau jemaat memang tidak terlalu membuat gosip-gosip yang hangat ketika ada pasangan yang tidak memiliki anak ya, tidak punya keturunan. Ya mereka sih biasa-biasa saja gitu ya. Pak Sangap dengan Bu Gita pun ya rasa-rasanya mengalami hal yang bisa dilihat lah, bisa dirasakan bahwa jemaat kami ya tetap menghargai, jemaat kami tetap menghormati gitu ya Pak Sutri yang belum atau bahkan tidak memiliki anak. Nggak pernah diungkit-ungkit, nggak pernah ditanya-tanya seperti ya setiap hari Minggu ke gereja. Ya kalau setiap minggu ke gereja Pak Sangap sama Bu Gita sering ditanya mungkin udah nggak mau ke gereja lagi. Ya bersyukur jemaat sangat menghargai kehidupan Pak Sutri yang memang belum atau tidak memiliki anak. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ini menjadi penting ya disadari juga untuk pasangan-pasangan yang realitanya Tuhan tidak mengaruniai anak di tengah kehidupan pernikahan. Mungkin kita ada rasa tidak sempurna, merasa bahwa ada banyak orang memandang juga secara khusus dengan sedikit sinis mungkin ya, bahwa realitanya di banyak komunitas itu nggak jadi masalah begitu ya, dan juga bisa saling dukung. Seperti halnya tadi Pak Sangap dan Bu Gita saling mendukung ya, dengan tidak mengungkit hal itu sebenarnya sedang coba memahami perasaan pasangannya. Dan mungkin juga komunitas-komunitas di sekeliling nggak selalu memandang pasangan-pasangan yang tidak punya anak itu sebagai pasangan yang tidak berbahagia misalnya begitu ya. Ada realita bahwa benar keluarga Indonesia punya pandangan bahwa anak adalah kebahagiaan, tetapi juga komunitas-komunitas tertentu juga punya penerimaan terhadap pasangan-pasangan tidak memiliki anak, gitu ya. Pak Renus mau menambahkan, Pak? Ya, yang pertama saya mau sampaikan, saya sangat gembira mendengarkan Vika dan Gita. Ya, mengapa? Cukup banyak, memang kita perlu buat penelitian kalau mau valid ya. Tapi cukup banyak secara umum perempuan-perempuan yang ketika tidak memiliki anak itu memandang diri tidak sempurna, termakan oleh stereotip dari dunia kita ini, ya. Dan karena itu banyak yang memberontak, macam-macam bentuk pemberontakannya, ya. Dan saya sangat gembira mendengarkan Vika dan Gita bahwa tidak termakan oleh pandangan yang seperti itu, bahwa kebahagiaan hidup pernikahan tetap dapat dirasakan. Tadi kan bahasanya Gita, aku yang memutuskan aku bahagia apa tidak. Oke? Dan kebahagiaan itu ada di sini. Ya. Saya juga sangat kagum pada keluarga, terutama sore ini keluarga Sangap. Ya, saya tahu orang Batak, ya, punya anak aja kalau anak perempuan masih kurang gitu loh, menantunya itu. Ya. Tetapi bahwa keluarga sangat support, memahami, nggak nanya-nanya. Kalau nanti mau mengangkat anak, mereka juga sudah
setuju, bagi saya ini adalah semestinya demikianlah yang dilakukan oleh keluarga asal kita ketika ada anggota keluarga yang sudah menikah dan memang tidak lagi mungkin punya anak. Ya, kalau tadi Pak Hendra bertanya, apa sih yang dunia sekitar sering mengatakan? Menurut saya dengan dalam satu kata saja. Ya, boleh pakai dua kata tapi sama. Sayang ya. Atau kasihan benar mereka itu. Misalnya kalau ngomong tadi soal Sangap dan Gita, dia bilang, kami kayak pacaran. Sayang ya, mereka itu mesra banget kayak pacaran, tapi sayang nggak punya anak. Ini kalimat-kalimat ini yang seolah-olah empati, tetapi sebenarnya itu kalau didengarkan oleh orang yang sedang menjalani, kalau mereka tidak punya pemahaman yang baik dan apalagi kalau baperan, ini akan membuat mereka down. Dan karena itu, kita yang ketika ada pasangan yang kita kenal udah beberapa tahun menikah dan belum punya anak, jangan suka nanya. Ya, jangan suka nanya, kapan nih punya pasangan, omongan, kapan nih? Ya, bahkan dalam bentuk bercandaan pun, saya kadang-kadang melakukan dalam bentuk bercandaan dulu kepada teman yang dekat. Ternyata walaupun sangat dekat dengan sahabat, ketika itu dalam bentuk, karena kita udah akrab, itu tetap bisa melukai. Ya, jadi jangan kepengen tahu lah urusan orang. Ya. Nah, ketika kita betul-betul ya, Hendra dan Vika udah pasti. Lalu Sangap dan Gita kan belum pasti. Bisa punya anak, bisa juga tidak. Nah, ketika udah pasti kita nggak bakal punya anak dan ada sedikit rasa galau, atau kita mulai termakan oleh perkataan orang, apalagi orang-orang yang dekat dengan kita, maka hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah sebenarnya mengingat kembali tujuan pernikahan kita. Ya, bukan hanya tujuan personal mengapa menikah, tetapi tujuan ideal, tujuan yang dikehendaki Tuhan ketika kita menikah. Ya. Setidaknya kan ada 4 tujuan pernikahan kalau kita lihat dalam secara teori. Pertama adalah apa itu menikah? Membangun persekutuan yang saling menolong dan menyempurnakan. Itu yang pertama. Dan ini yang utama menurut saya. Ya, artinya bagaimana seorang suami menolong istrinya mengalami kesempurnaan keperempuanannya. Dan bagaimana seorang istri menolong suaminya agar mengalami kesempurnaan kelaki-lakiannya. Ya, itu berarti betul punya anak memang bagian dari tujuan. Apa tujuan kedua pernikahan? Mendidik anak, kata berikut ini penting. Mendidik anak yang dikaruniakan Tuhan. Ini pengakuan kita. Artinya mendidik punya anak penting. Yes, bohonglah kalau kita bilang ada 1-2 orang menikah nggak mau punya anak. Ada. Memang nggak mau punya anak. Tapi sejujurnya semua orang yang menikah, hampir semua orang yang menikah ingin punya anak. Penting tidak? Penting. Tetapi anak itu adalah karunia Allah. Ya, karunia Allah. Jadi bukan soal saya dan bukan hanya soal aku dan engkau nih kalau ada anak. Ini soal Tuhan. Dan ingat tujuan utama pernikahan kita tadi adalah saling menyempurnakan. Lah ketiga menjadi berkat di tengah dunia. Jangan-jangan Tuhan punya tujuan untuk mengapa di rumah ini di keluarga nggak ada anak supaya bisa menjadi berkat yang lebih besar. Karena bagaimanapun punya anak ada konsekuensinya. Ya, belum tentu Gita dan Sangap bisa bekerja dua-duanya di luar rumah kalau punya anak. Belum tentu. Kita udah bahas pada episode bulan yang lalu ini. Ya, belum tentu. Tapi ketika tidak punya anak, kedekatan luar biasa, tidak ada interupsi dalam tanda kutip, nggak ada anak,
Dan mungkin itu diberi kemampuan untuk menjadi berkat lebih besar bagi dunia. Jadi ketika sekali lagi kita mendapat kepastian kita nggak mungkin punya anak, ingat kembali tujuan pernikahan. Memiliki anak penting, namun ini bukan tujuan yang paling utama. Hal kedua adalah sebenarnya cari solusinya. Tadi kan seperti yang Sangap dan Gita. Kita mau gimana nih? Bayi tabung ada konsekuensinya, belum tentu berhasil. Mau punya anak ada konsekuensinya. Ya, jadi by the way nanti kalau memutuskan punya anak angkat nanti Sangap Gita, saya berharap kalian datang ke konselor dulu. Ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan sebelum memutuskan itu. Ya, ada banyak hal. Ya, dan itu mesti siap mental juga pada kemungkinan begini ke depan. Kalau enggak, nanti menyesal mengangkat anak, dan itu artinya kan mengorbankan anak ini. Kalau kita menyesal, jadi ada banyak hal yang perlu dipelajari. Datanglah ke konselor, atau sebenarnya segera mengambil keputusan. Kita mau berdua terus. Adik saya juga nggak punya anak. Mereka sempat berusaha, pernah menempuh proses bayi tabung. Usaha pertama gagal. Sesudah itu mereka memutuskan nggak akan melakukan usaha-usaha yang di luar natural lagi. Kami berserah. Kalau Tuhan berkenan mempercayakan kami untuk punya anak, ya kami bersyukur. Kalau enggak, kami tetap bersyukur bahwa kami bisa hidup terus berdua. Ini adik saya. Ya. Dan ketika mereka memutuskan itu, tentu ada percakapan pastoral dengan kami, ya. Ya, kami ngomong, kami pahit-pahitin betul. Begini konsekuensinya, siap enggak? Kalau orang ngomong gini karena nggak punya anak, ya orang Batak dengan orang Nias kurang lebih sama. Ya. Tapi ketika mereka siap bersama-sama, ya saya melihat paling tidak dari luar, mereka sangat happy. Sangat bahagia hidup pernikahan mereka. Nah, itu beberapa catatan dari saya. Sekali lagi saya sangat gembira ya mendengarkan tadi Vika dan Gita. Mudah-mudahan banyak orang yang mendengarkan ini yang memang mengetahui tidak punya anak dapat belajar dari bagaimana Vika dan Gita merespons kenyataan bahwa aku nggak mungkin melahirkan. Aku dan kamu, saya dan suami saya nggak mungkin punya anak. Ya, saya berharap itu menjadi spirit banyak perempuan dan para suami. Ya, seperti tadi Hendra mengatakan. Ya, yang penting kamu. Thank you. Terima kasih Pak Arlianus untuk apa yang boleh disampaikan. Saya menangkap dua hal, yaitu adalah hal-hal yang berkenaan dengan internal kita, pasangan, dan juga ada yang di luar kita nih, yang seringkali itu sangat-sangat mempengaruhi juga putusan-putusan atau perasaan-perasaan bagi pasangan yang sadar tidak mungkin punya anak ya. Pak Edwin, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement. Waduh, closing statement seru ya kelihatan. Saya cuma ingin mengatakan satu kata ya. Intinya tetap bersyukur Pak Hendra ya. Dikaruniai anak ataupun tidak oleh Tuhan, bersyukurlah. Karena kita harus menyadari semua ada di dalam rencana Tuhan. Tadi Pak Sangap juga mengatakan mungkin ada maksud Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Oleh karena itu bersyukurlah ya atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Nikmatilah, hiduplah bahagia bersama-sama dengan pasangan, dengan anggota keluarga yang lain. Terima kasih Pak Edwin. Pak Sangap dan Bu Gita mau menyampaikan sesuatu? Saya cuma mau mengatakan sedikit aja sih Pak. Ya benar tadi kata Pak Edwin, dan kita harus tetap bersyukur karena
ada atau tidak ada anak itu adalah sebuah bonus menurut saya gitu kan. Jadi pernikahan itu memang seperti yang kita ucapkan di janji pernikahan, suka dan dukanya ya itu kita harus lewati, dan kalau kita hanya memfokuskan diri pernikahan kita dengan anak-anak dan anak gitu, kita menjadi pasangan yang pasangan yang egois yang harus menuntut apa yang kita mau itu harus ada gitu. Jadi saya belajar bagaimana Tuhan memakai kami, juga mungkin suatu saat kalau misalkan memang Tuhan kasih waktu yang indah buat kami buat memiliki seorang anak, mungkin kami saat ini sedang dibentuk untuk menjadi orang tua yang baik nantinya, karena banyak sekali di sekeliling kami, teman-teman kami, pada saat mereka belum memiliki anak, mereka mintanya tuh seperti wah luar biasa gitu kan, sampai yang segala suatu usaha mereka jalani dari A sampai Z gitu. Mungkin tidak seperti kami gitu. Tapi ketika mereka sudah dapat apa yang mereka mau, mereka tidak bisa merawat ya mungkin ini satu perspektif saya sendiri, maksudnya penilaian saya sendiri yang mereka belum bisa merawat yang seperti layaknya seorang ibu dan juga bapak gitu kan. Nah, kami nggak mau seperti itu gitu. Jadi memang kami benar-benar mau mempersiapkan ketika nanti Tuhan izinkan kami, berikan kami kesempatan untuk menjadi orang tua, ya menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kami, orang tua yang benar-benar menjalankan fungsi dan ya benar-benar peran orang tua itu ya benar-benar kami jalankan gitu. Jadi nggak sekedar kami minta, tapi berlalu begitu aja itu sih. Dan mungkin buat saudara-saudara kami yang sama seperti kami berjuang ataupun memang sudah divonis tidak bisa memiliki anak, tetap bersyukur dan tetap berpengharapan bahwa hari-hari kita itu boleh kita lewati dengan kasih Tuhan, itu aja. Makasih. Vika mau Iya, lebih keras. kalau saya mungkin untuk wanita-wanita yang entah karena medis ataupun entah karena medis tidak dapat mempunyai anak, ataupun memang karena pilihan untuk tidak punya anak, jangan lupa bahagia. Itu aja, bahwa setiap orang berhak bahagia, entah pilihan bahwa memang tidak punya anak, tidak mau punya anak, ataupun memang kondisi mengharuskan memang tidak bisa punya anak. Pokoknya jangan lupa bahagia, jangan sampai perkataan orang, judgement orang, dan segala apa yang dari orang itu merebut atau merusak kebahagiaanmu. Terima kasih Vika, terima kasih rekan-rekan yang boleh berbagi pada saat ini, Sangap dan Gita, juga Pendeta Edwin, terlebih juga Pak Arlianus, dan juga saudara-saudara, rekan-rekan pasangan pasutri dimanapun saudara-saudara berada. Pernikahan adalah sebuah karya Tuhan juga dalam cinta kita dengan pasangan. Anak adalah juga kebahagiaan, tetapi tidak mempunyai anak, jangan sampai apa yang sebenarnya Tuhan nyatakan sebagai karunia Tuhan yang besar, kebahagiaan pada rumah tangga, ikut menghilang karena kita fokus pada hal yang lain, bukan kepada Tuhan. Semoga apa yang kami diskusikan ini menjadi berkat, dan kita semua boleh semakin hari menemukan apa yang menjadi kebahagiaan di dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Pendeta Hendra yang telah memandu percakapan kita, Pak Edwin yang telah memberikan penjelasan-penjelasan, juga sharing dari Sangap Gita, dan juga sharing dari Pendeta Hendra dan Vika. Dan terima kasih juga kepada semua rekan pastor yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKBG KITV. Mari terus kita mengingat tujuan pernikahan kita, tujuan kita menikah, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dan hadapi dalam pernikahan kita, termasuk
Misalnya, vonis bahwa kita tidak mungkin punya anak dapat kita hadapi dengan arif, dengan tetap mengingat tujuan pernikahan, sehingga komitmen kita tetap terjaga. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas percakapan yang berlangsung pada malam ini, boleh saling berbagi bagaimana merespons dengan tepat, melihat dengan tepat, ketika kami menyadari bahwa di tengah-tengah keluarga kami tak akan hadir seorang anak. Kami bersyukur atas sharing yang boleh diberikan oleh Pak Sutri Hendra dan Vika, Sangap dan Gita, dan pencerahan dari Pak Pendeta Edwin. Biar itu boleh menolong setiap pasangan-pasangan yang mengalami hal yang sama, yang karena berbagai entah karena apa tidak memiliki anak dalam pernikahan. Berikan kepada mereka juga terus kesadaran bahwa Tuhan menyediakan kebahagiaan bagi setiap orang dalam keadaan mereka masing-masing. Bagi pasangan-pasangan yang sedang berjuang untuk dapat memiliki anak, mendapat karunia anak, seperti Sangap dan Gita, Engkau berkati mereka Tuhan, biar mereka menempuh program-program medis tertentu, biarlah itu boleh Tuhan pakai untuk memberikan yang terbaik, menghadirkan seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Dan andaikan jawaban Tuhan dalam mereka tetap berdua tanpa kehadiran anak, berikan pasangan-pasangan ini kemampuan untuk tetap mengucap syukur, karena dalam keadaan apapun sekali lagi Tuhan menyediakan kebahagiaan sesuai dengan keadaan-keadaan setiap kami. Berkatilah keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan-persoalan. Engkau berikan kepada mereka hikmat, keberanian untuk mencari pertolongan, mengoreksi diri, supaya dengan demikian mereka boleh menemukan solusi dari persoalan mereka. Dan oleh itu kebahagiaan yang kami percaya Tuhan sediakan bagi setiap keluarga kami dapat mereka alami dan rasakan. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih dan salam bahagia dari kami. Sampai jumpa pada hari Kamis depan. Dan bila ada di antara saudara-saudara rekan pastor yang ingin berkonsultasi atau ingin teman untuk dapat dukungan doa dari kami, silakan hubungi Pak Sutri Pendeta Edwin Pungki di nomor 0878 2853 5190, Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000, Pak Sutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234, dan Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
450 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.